Di tengah hiruk-pikuk dunia yang terus berubah, ada negara-negara yang melesat jauh di atas yang lain. Mereka bukan hanya kaya, mereka adalah simbol kekuatan ekonomi global. Tapi, siapa saja mereka? Dan apakah Indonesia masuk dalam daftar ini? Tahun 2025 membawa kejutan besar dalam peta kekayaan dunia. Negara-negara kecil dengan kekuatan ekonomi luar biasa mendominasi daftar ini. Dalam video ini, Cak Arif akan mengajak kalian menyelami fakta-fakta mengejutkan, data ekonomi terkini, dan kisah dramatis di balik kemakmuran negara-negara ini. Saksikan sampai akhir dan temukan jawabannya. Nomor 7. Singapura, negara kecil, kekuatan besar. Bayangkan sebuah negara yang luasnya hanya sedikit lebih besar dari Jakarta, tapi kekayaannya melampaui imajinasi. Inilah Singapura, permata ekonomi Asia Tenggara. Dengan produk nasional bruto PNB per kapita mencapai sekitar $88.000 di tahun 2025, Singapura resmi masuk jajaran negara terkaya di dunia. Tapi, bagaimana bisa negara sekecil ini menyalip raksasa-raksasa dunia? Jawabannya ada pada strategi, disiplin, dan visi jangka panjang. Singapura adalah pusat keuangan global. Bank-bank internasional, perusahaan investasi, dan startup teknologi menjadikan negeri ini sebagai markas utama mereka di Asia. Dari Goldman Sachs hingga Google, semua berlomba-lomba membuka kantor di sini. Pelabuhan Singapura adalah salah satu yang tersibuk di dunia. Setiap hari, ribuan kontainer keluar masuk, membawa barang dari dan ke seluruh penjuru bumi. Infrastruktur logistiknya begitu canggih, hingga waktu bongkar muat bisa dihitung dalam menit. Dan jangan lupakan sektor teknologi. Singapura berinvestasi besar-besaran dalam kecerdasan buatan, robotika, dan bioteknologi. Pemerintahnya bahkan punya program khusus untuk mendidik generasi muda agar siap menghadapi revolusi industri 4.0. Tapi bukan hanya soal uang, Singapura juga unggul dalam tata kelola pemerintahan. Korupsi nyaris tak terdengar, hukum ditegakkan dengan tegas, dan pelayanan publik berjalan nyaris tanpa celah. Negara ini juga dikenal sebagai surga pajak yang legal. Dengan tarif pajak korporasi yang kompetitif dan sistem perpajakan yang transparan, investor merasa aman dan nyaman menanamkan modal mereka. Singapura adalah bukti nyata bahwa ukuran bukanlah segalanya. Di balik luas wilayah yang kecil tersembunyi kekuatan ekonomi yang luar biasa. Negara ini bukan hanya kaya, tapi juga cerdas, efisien, dan visioner. Dan di tahun 2025, Singapura berdiri kokoh di peringkat ke-7 sebagai negara terkaya di dunia. Sebuah pencapaian yang tak hanya membanggakan Asia, tapi juga menginspirasi dunia. Nomor 6, Norwegia, kemakmuran di negeri cahaya utara. Di ujung utara Eropa, tersembunyi sebuah negeri yang seolah diambil dari lukisan alam. Pegunungan bersalju, danau jernih, dan fjord yang membelah daratan seperti ukiran Tuhan. Tapi Norwegia bukan hanya soal keindahan. Ini adalah negara yang berhasil menyulap kekayaan alam menjadi kesejahteraan nyata. Dengan produk nasional bruto per kapita mencapai sekitar $89.000 di tahun 2025, Norwegia berdiri kokoh sebagai salah satu negara terkaya di dunia. Tapi kekayaan mereka bukan hasil kebetulan, melainkan buah dari kebijakan cerdas dan pengelolaan sumber daya yang luar biasa. Norwegia punya cadangan minyak dan gas alam yang melimpah. Tapi berbeda dari banyak negara lain, mereka tidak menghabiskannya secara serampangan. Sebaliknya, Norwegia membentuk Sovereign Wealth Fund, dana abadi terbesar di dunia, yang kini nilainya tembus triliunan dolar. Dana ini digunakan untuk menjamin masa depan generasi mendatang, bukan sekedar memenuhi kebutuhan hari ini. Bayangkan, setiap liter minyak yang dijual, sebagian keuntungannya langsung masuk ke tabungan negara. Bukan untuk pejabat, bukan untuk elit, tapi untuk rakyat dan anak cucu mereka. Hasilnya apa? Pendidikan gratis, layanan kesehatan berkualitas tinggi, dan jaminan sosial yang membuat rakyat Norwegia hidup tanpa rasa cemas. Tingkat kemiskinan nyaris nol, dan kesenjangan ekonomi sangat rendah. Norwegia juga menjadi pelopor dalam energi terbarukan. Meski kaya minyak, mereka justru berinvestasi besar-besaran dalam tenaga air dan angin. Sebagian besar listrik di negara ini berasal dari sumber yang ramah lingkungan.
Dan jangan lupakan budaya kerja mereka. Di Norwegia, jam kerja pendek bukan berarti produktivitas rendah. Justru sebaliknya, efisiensi dan keseimbangan hidup menjadi kunci utama. Mereka bekerja cerdas, bukan sekedar bekerja keras. Norwegia adalah contoh bagaimana kekayaan bisa dikelola dengan bijak. Bukan untuk memperkaya segelintir orang, tapi untuk membangun masyarakat yang adil, sehat, dan bahagia. Nomor 5. Irlandia, negeri hijau yang menjadi raksasa digital. Di balik hamparan padang rumput yang hijau dan legenda para peri, Irlandia menyimpan kekuatan ekonomi yang tak bisa diremehkan. Negeri yang dulu dikenal karena puisi dan musik rakyatnya, kini menjadi pusat teknologi dunia. Dengan produk nasional bruto per kapita mencapai sekitar USD 106.000 di tahun 2025, Irlandia bukan hanya kaya, tapi juga cerdas dalam membangun masa depan. Dublin, ibu kota Irlandia, telah menjelma menjadi Silicon Valley versi Eropa. Perusahaan-perusahaan raksasa seperti Google, Apple, Facebook, dan Microsoft menjadikan kota ini sebagai markas utama mereka di benua biru. Tapi kenapa mereka memilih Irlandia? Jawabannya ada pada kombinasi yang langka. Pajak korporasi rendah, tenaga kerja terdidik, dan stabilitas politik yang kokoh. Irlandia tahu cara menarik perhatian dunia. Mereka tidak hanya membuka pintu bagi investor, tapi juga membangun ekosistem digital yang mendukung inovasi lokal. Startup tumbuh subur, kampus-kampus teknologi berkembang pesat, dan generasi muda Irlandia menjadi pionir dalam revolusi digital. Negara ini juga punya sistem pendidikan yang adaptif. Kurikulum mereka terus diperbaharui agar sesuai dengan kebutuhan industri. Anak-anak Irlandia tak hanya belajar teori, mereka dibentuk untuk menjadi pemecah masalah dunia nyata. Namun Irlandia tak melupakan akar budayanya. Di tengah kemajuan teknologi, seni dan sastra tetap hidup. Festival musik, pertunjukan teater, dan karya sastra terus mengalir, menciptakan harmoni antara masa lalu dan masa depan. Inilah kekuatan Irlandia. Kemampuan untuk bertransformasi tanpa kehilangan jati diri. Mereka tidak hanya membangun gedung pencakar langit, tapi juga membangun karakter bangsa. Di peringkat kelima sebagai negara terkaya tahun 2025, Irlandia membuktikan bahwa kemakmuran bisa lahir dari visi yang tajam dan keberanian untuk berubah. Dari negeri para penyair, lahirlah generasi programmer yang mengubah dunia. Nomor 4, Luxembourg. Kecil di peta, besar di dompet dunia. Di tengah benua Eropa, tersembunyi sebuah negara mungil yang sering luput dari sorotan. Luasnya tak lebih besar dari Kabupaten Situbondo, tapi kekayaannya jauh melampaui imajinasi. Inilah Luxembourg, negara yang membuktikan bahwa kejayaan tak selalu datang dari wilayah yang luas. Dengan produk nasional bruto per kapita mencapai sekitar USD 130.000 di tahun 2025, Luxembourg bukan hanya kaya, tapi juga menjadi jantung keuangan dunia. Luxembourg dikenal sebagai surganya para investor. Negara ini punya sistem perpajakan yang efisien, regulasi yang ramah bisnis, dan stabilitas politik yang nyaris sempurna. Tak heran, ribuan perusahaan multinasional memilih Luxembourg sebagai tempat menyimpan dan mengelola kekayaan mereka. Bank-bank besar, dana investasi dan perusahaan asuransi global menjadikan negara ini sebagai pusat operasi mereka. Bahkan, beberapa transaksi keuangan terbesar di dunia terjadi di balik dinding-dinding kantor yang tenang di Luxembourg City. Tapi Luxembourg bukan hanya soal uang. Negara ini juga unggul dalam kualitas hidup. Transportasi publik gratis, lingkungan bersih, dan sistem pendidikan yang inklusif membuat warganya hidup nyaman dan sejahtera. Mereka juga punya komitmen kuat terhadap keberlanjutan. Meski menjadi pusat finansial, Luxembourg tetap menjaga keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan pelestarian alam. Hutan-hutan dijaga, sungai-sungai dirawat, dan energi hijau terus dikembangkan.
Yang menarik, Luxembourg juga multibahasa. Warganya fasih berbicara dalam bahasa Luxembourg, Prancis, Jerman, dan Inggris. Ini bukan hanya soal komunikasi, tapi juga simbol keterbukaan dan fleksibilitas yang menjadi fondasi ekonomi mereka. Luxembourg adalah bukti bahwa kekayaan sejati bukan soal seberapa besar tanah yang dimiliki, tapi seberapa cerdas kita mengelolanya. Nomor 3, Swiss, negeri presisi, kemakmuran, dan keteguhan. Di jantung Eropa, berdiri sebuah negara yang dikenal karena ketepatan, ketenangan, dan kemakmuran. Swiss bukan hanya penghasil jam tangan mewah dan coklat kelas dunia. Di balik pegunungan Alpen yang megah, tersembunyi mesin ekonomi yang berjalan nyaris tanpa suara, tapi dampaknya menggema ke seluruh dunia. Dengan produk nasional bruto per kapita mencapai sekitar USD 140.000 di tahun 2025, Swiss menempati posisi ketiga sebagai negara terkaya di planet ini. Tapi kekayaan mereka bukan hasil ledakan, melainkan hasil konsistensi dan ketekunan selama puluhan tahun. Swiss adalah simbol stabilitas. Di saat dunia dilanda krisis, negara ini tetap tenang. Sistem keuangannya kokoh, mata uangnya, franc Swiss, menjadi tempat berlindung saat pasar global berguncang. Bank-bank di sini bukan hanya menyimpan uang, mereka menyimpan kepercayaan. Industri farmasi Swiss juga tak tertandingi. Perusahaan seperti Roche dan Novartis bukan hanya memproduksi obat, mereka memimpin inovasi medis dunia. Dari riset kanker hingga vaksin, Swiss berada di garis depan. Tapi Swiss tak hanya unggul dalam sektor besar, mereka juga juara dalam hal presisi. Industri manufaktur mereka menghasilkan alat-alat presisi, mesin-mesin canggih, dan teknologi mikroskopis yang digunakan di seluruh dunia. Pendidikan di Swiss dirancang untuk mencetak pemikir dan pelaku. Mereka tidak hanya menghafal, mereka mencipta. Universitas-universitasnya menjadi tempat lahirnya inovasi yang mengubah dunia. Dan yang paling menarik, Swiss adalah negara netral. Mereka tidak ikut campur dalam konflik, tapi justru menjadi tempat perundingan damai. Di tengah dunia yang penuh gejolak, Swiss berdiri sebagai simbol ketenangan dan diplomasi. Keseimbangan antara kemajuan dan tradisi, antara teknologi dan alam, membuat Swiss menjadi tempat yang bukan hanya kaya, tapi juga layak ditiru. Nomor 2. Liechtenstein, negeri mini, mesin uang maksimal. Di antara pegunungan Alpen yang menjulang, tersembunyi sebuah negara mungil yang nyaris tak terlihat di peta. Luasnya hanya sekitar 160 km persegi, lebih kecil dari sebagian besar kabupaten di Indonesia. Tapi jangan tertipu oleh ukurannya, karena Liechtenstein adalah raksasa dalam hal kekayaan. Dengan produk nasional bruto per kapita mencapai sekitar 165.000 US dollar di tahun 2025, Liechtenstein menempati posisi kedua sebagai negara terkaya di dunia. Sebuah pencapaian yang membuat banyak negara besar terdiam. Negara ini tidak punya pelabuhan, tidak punya bandara internasional, bahkan tidak punya militer. Tapi mereka punya sesuatu yang jauh lebih berharga. Ketepatan, keahlian, dan reputasi global dalam industri presisi. Liechtenstein adalah rumah bagi perusahaan-perusahaan manufaktur kelas dunia yang memproduksi komponen mesin, alat medis, dan teknologi mikroskopis yang digunakan di berbagai sektor industri. Produk mereka tidak dijual dalam jumlah masif, tapi dalam kualitas yang tak tertandingi. Selain itu, sektor keuangan Liechtenstein juga menjadi magnet bagi investor global. Dengan regulasi yang ketat namun efisien, negara ini menawarkan stabilitas dan kerahasiaan yang dicari oleh banyak klien internasional. Bank-bank di sini bukan hanya menyimpan uang, mereka menjaga kepercayaan. Pemerintahnya pun dikenal sangat disiplin. Tidak ada utang besar, tidak ada pemborosan anggaran. Setiap kebijakan dirancang untuk jangka panjang, bukan sekedar pencitraan sesaat. Dan yang menarik, Liechtenstein juga punya sistem pendidikan dan kesejahteraan yang luar biasa. Warganya menikmati layanan publik berkualitas tinggi, lingkungan yang aman, dan akses ke peluang global meski tinggal di negara yang bisa dijelajahi dalam satu hari.
Dan meski kecil, Liechtenstein punya semangat besar. Mereka aktif dalam diplomasi internasional, menjaga hubungan baik dengan negara tetangga, dan terus berinovasi di bidang teknologi dan keuangan. Nomor 1, Monaco. Kemewahan yang dijalankan dengan ketelitian. Dan inilah puncaknya. Negara yang tak hanya kaya, tapi hidup dalam definisi kemewahan itu sendiri. Monaco, sebuah titik kecil di pesisir Laut Mediterania yang luasnya bahkan lebih kecil dari Kecamatan Panji di Situbondo. Tapi jangan salah, karena di balik batas wilayah yang sempit, tersimpan kekayaan yang tak tertandingi. Dengan produk nasional bruto per kapita mencapai sekitar USD 168.000 di tahun 2025, Monaco resmi dinobatkan sebagai negara terkaya di dunia. Bukan karena tambang emas, bukan karena ladang minyak, tapi karena strategi, reputasi, dan daya tarik yang tak bisa dibeli. Monaco adalah magnet bagi para miliarder. Disinilah para tycoon dunia membangun rumah, menyimpan aset, dan menikmati hidup tanpa beban pajak. Di Monaco, pajak penghasilan pribadi nyaris tidak ada. Tapi jangan salah sangka, negara ini tetap berjalan dengan efisien dan tertib. Pendapatan Monaco berasal dari sektor pariwisata kelas atas, properti mewah, dan industri jasa keuangan yang sangat eksklusif. Kasino Monte Carlo, Grand Prix Formula 1, dan hotel-hotel bintang 7 bukan sekedar hiburan. Mereka adalah mesin ekonomi yang berputar tanpa henti. Meski dikenal sebagai tempat bermain para elit, Monaco bukan negara yang boros. Pemerintahnya menjalankan anggaran dengan presisi tinggi. Infrastruktur dijaga sempurna, keamanan ditingkatkan, dan pelayanan publik tetap prima meski jumlah penduduknya tak lebih dari 40.000 jiwa. Monaco juga punya sistem pendidikan dan kesehatan yang berkualitas tinggi. Warganya hidup dalam kenyamanan, dan para pendatang pun tunduk pada aturan ketat yang menjaga stabilitas negara. Yang membuat Monaco istimewa bukan hanya kekayaannya, tapi bagaimana mereka mengelola citra dan reputasi. Negara ini tidak menjual sumber daya alam, mereka menjual eksklusivitas. Setiap sudut kota dirancang untuk memancarkan kemewahan, tapi tetap dalam kendali yang disiplin. Di tahun 2025, Monaco berdiri di puncak daftar negara terkaya. Sebuah mahakarya ekonomi yang membuktikan bahwa kemakmuran bisa dibangun dari strategi, bukan sekedar sumber daya. Monaco adalah simbol bahwa kekayaan bukan soal jumlah, tapi soal kualitas. Disinilah dunia melihat bahwa kemewahan bisa berjalan berdampingan dengan efisiensi. Dan disinilah kita tutup daftar 7 negara terkaya di dunia tahun 2025. Indonesia mungkin belum masuk daftar ini, tapi kita punya potensi luar biasa. Sumber daya alam, generasi muda yang kreatif, dan semangat gotong royong. Siapa tahu, suatu hari nanti kita akan ada di daftar ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Cak Rif. Karena di sini kita bukan cuma nonton, kita belajar dan bermimpi besar.